Saudaraku, saya ingat satu cerita yang sangat menarik, di mana ada seseorang yang oleh karena hutangnya yang begitu banyak ketika ditagih oleh pemilik harta, di mana dia berhutang. Orang ini memohon dengan sangat supaya diberi tenggang waktu. Ternyata bukan hanya tenggang waktu, tetapi diberikan pengampunan untuk hutang-hutangnya itu, sehingga dia dibebaskan oleh pemilik modal itu. Lalu setelah dia keluar dari persidangan dengan tuan yang mempunyai harta atau investor itu, dia ketemu dengan temannya yang mempunyai utang kepadanya 300 dinar. Tuannya itu memang temannya itu belum bisa membayarnya. Ia minta tenggang waktu, memohon-mohon dengan sangat. Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak diberikan pengampunan, tidak diberikan tenggang waktu, lalu dia diseret ke pengadilan, lalu dia dijatuhi hukuman, dan luar biasa. Dengan dan dalam kemarahan temannya yang tidak bisa bayar itu tidak diberikan toleransi. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang telah diampuni hutang-hutangnya itu terdengar sampai tuan yang punya harta atau sebagai investor yang telah memberikan pengampunan tadi. Lalu apa yang terjadi? Amat sangat murka. Lalu orang yang tidak tahu diri dan tidak malu itu diseret dan dibawa kepada penghukuman yang tiada henti-hentinya, tiada tara-taranya. Ingatlah, kadang-kadang kita sulit sekali memberikan maaf, ampun kepada seseorang yang hanya sekali saja melakukan kesalahan kepada diri kita, sementara kita tidak sadar bahwa dari hari ke hari kita ini semakin bertambah saja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita buat, dan kita selalu berharap Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tuhan memaklumi kesalahan-kesalahan kita. Tuhan menjauhkan kita dari hukuman untuk segala dosa-dosa kita. Tapi ketika kita tidak membuka pintu ampun kepada seseorang yang telah berbuat salah kepada kita, yang kesalahannya tidak jauh lebih banyak, bahkan kita lebih berat, lebih banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Tuhan, maka ini harus kita camkan. Barang siapa tidak mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya, maka dia pun tidak akan pernah beroleh pengampunan dari Bapa di surga. Oleh karena itu, hendaklah kita semua tahu diri bahwa kita telah dibebaskan dari hukuman karena dosa-dosa kita yang begitu luar biasa banyaknya, yang dari hari ke hari semakin bertambah jumlahnya, semakin bertambah banyaknya. Dan untuk itulah Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan menjadikan kita benar, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena kehebatan kita, bukan oleh karena kita hidup benar, tetapi oleh karena kemurahan dan kasih-Nya. Kalau Ia begitu mengampuni kita untuk semua dan segala dosa kesalahan kita, maka tidak wajar, tidak pantas kalau kita kemudian tidak mau mengampuni seseorang yang telah berbuat salah pada kita atau melukai hati kita. Pengampunannya jauh melampaui daripada kesalahan dari teman dan orang-orang terdekat kita. Mungkin kita memang luka, mungkin kita memang dirugikan, mungkin kita telah dikecewakan, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Sebagaimana kita telah diampuni, semestinya kita selalu membuka pintu pengampunan bagi siapapun yang melakukan kesalahan kepada kita. Pengampunannya untuk kita begitu besar, bahkan terlalu besar dibandingkan dengan kesalahan seseorang terhadap diri kita. Camkanlah ini, barang siapa tidak mengampuni, maka baginya juga tidak akan pernah beroleh pengampunan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.